Kalau kata Imam Syafi'i bahwa huruf dalam Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf dikali 10 berarti berapa? 10 juta. Nah, kebaikan, subhanallah. Itu kalau dia bisa khatam Al-Quran, ada 10 juta kebaikan yang dia dapat. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Ada 10 juta 27.000 kita punya kebaikan, insya Allah bisa menghapus kita punya kejahatan-kejahatan. Karena Al-Quran bilang innal hasanat yudhibnas sayiat, bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus segala macam dosa-dosa. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini adalah Jumat terakhir pada bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan semua kita sudah tahu bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bergembira dengan memasuki pada bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Bergembira bukan hanya berarti bergembira kita pasang petasan, bukan berarti bergembira kita foya-foya, tetapi bergembira menghadapi Ramadan adalah kita akan mengisi Ramadan dengan amal-amal ibadah. Karena semua kita tahu bahwa di bulan Ramadan amal-amal yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Amal-amal yang sunnah disamakan dengan pahala wajib. Sehingga alangkah ruginya apabila kita mendapatkan Ramadan dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekalipun Ramadan dinyatakan sebagai bulan puasa, syahrus syam, tetapi bukan hanya sekedar berpuasa daripada makan, minum, berhubungan suami istri tetap di siang hari, tetapi juga kita berpuasa daripada seluruh anggota tubuh kita. Selain berpuasa, kita juga mengisi amalan-amalan yang baik. Karena rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sehingga pada bulan Ramadan kita bergembira karena pada bulan itu kita akan menanam dan memanen sekaligus pahala daripada amalan-amalan kita. Amalan yang paling afdal adalah salat. Tentunya yang paling afdal adalah salat 5 waktu. Kemudian ditambah dengan salat rawatib. Salat rawatib ada yang bilang 10 rakaat, ada yang bilang 12 rakaat. Jadi kalau 10 rakaat salat rawatib, 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Bahkan ada yang menyatakan lebih afdal salat 2 rakaat setelah isya dibandingkan dengan sholat tarawih. Jadi nanti kalau sholat tarawih, usahakan sholat sunnah rawatib. Jadi jangan kita menyambut nanti tarawih betul, tapi kita tidak laksanakan rawatib. Jadi sholat sunnah sesudah isya. Jadi kita laksanakan sholat sunnah sesudah isya, kemudian kita sholat tarawih. Apalagi tidak laksanakan sholat wajib. Justru tarawih rajin, wajibnya apalagi kalau subuh. Ya, biasanya tunggu sampai sahur. Habis sahur tidur ulang, bangun zuhur, subuh hilang. Tapi kalau tarawih rajin,
Karena habis tarawih duduk cerita-cerita. Padahal kita bisa isi selain kita salat tarawih, salat witir, kita isi dengan qiraatul Quran. Kalau boleh qiraatul Quran kita mulai dari lanjut terus. Jangan sampai khatam Quran nanti di bulan Ramadan. Tapi usahakan di bulan Ramadan bisa khatam Quran sendiri. Ada yang nanti bulan Ramadan itu pun dia lanjut, yang 11 bulan punya, ya dia lanjut nanti bulan Ramadan. Di kitab ini dikatakan, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Jadi ibadah yang paling afdal setelah salat adalah membaca Al-Quran. Apalagi kalau salat baca Al-Quran. Ya ini alhamdulillah kita ada punya hafiz ini. Ada ustadz, insyaallah bisa nanti berikut bisa isi kajian tentang Al-Quran. Jadi baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu satu huruf dapat satu kebaikan. Dapat satu kebaikan. Tapi satu pahala itu dapat 10 kebaikan. Satu pahala 10 kebaikan. Di hadis dikatakan, saya tidak katakan bahwa alif lam harfun, tetapi alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Kalau kata Imam Syafi'i bahwa huruf dalam Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf dikali 10 berarti berapa? 10 juta. Nah, kebaikan, subhanallah. Itu kalau dia bisa khatam Al-Quran ada 10 juta kebaikan yang dia dapat. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Ada 10 juta 27.000 kita punya kebaikan, insya Allah bisa menghapus kita punya kejahatan-kejahatan. Karena Al-Quran bilang innal hasanat yudhibnas sayiat, bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus segala macam dosa-dosa. Ini ada di hikayah dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, qala ra'aitu Rabbil Izzah fil manam. Beliau katakan bahwa dia melihat Allah pada waktu mimpinya. Faqultu ya Rabb, dan aku katakan wahai Tuhan, ma afdalu ma taqarraba bihil muqarrabun ilaik. Apa yang paling afdal, yang paling utama untuk mendekatkan diri orang-orang yang dekat kepadamu? Dalam mimpi Allah katakan bi kalami ya Ahmad, dengan firmanku ya Ahmad. Faqultu bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Saya katakan dengan faham atau tidak faham. Qal bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Jadi baca Al-Quran itu kita faham tidak faham tetap dapat itu hasanah itu. Tapi jangan berarti tidak cari faham. Ya, apalagi yang masih muda-muda yang sekolah. Usahakan kita belajar sampai kita faham, kemudian bisa kita amalkan. Baca Al-Quran. Setidaknya setiap hari, apalagi sekarang kalau ada HP, ada aplikasi Quran, boleh buka Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Adzim. Yang penting ada baca, daripada sama sekali tidak ada. Setidaknya setiap hari sudah dapat tadi berapa? 30 kebaikan. Alif Lam Mim umpamanya, tapi kan keterlaluan toh. Kalau bisa baca 2 lembar tiap habis salat, berarti di bulan puasa bisa khatam Quran. Satu hari dapat 1 juz. Sebelum buka HP baca dulu 2 lembar, baru bermain yang lain-lain. Tapi alangkah ruginya di bulan Ramadan kita hanya main game. Rugi sekali. Kenapa kita tidak isi dengan baca Quran? Baca sebaik banyak-banyaknya. Sehingga rencana kita bahwa pada
sepanjang bulan Ramadan ada berapa minggu itu kita lakukan di situ khatam Quran. Jadi siapa yang khatam langsung kita baca khatam Quran. Jadi kalau boleh tiap minggu kita khatam Quran. Ya, selama bulan Ramadan. Berarti sekitar 4 kali khatam insya Allah. Bisa kan? Iya, kalau kita mau bisa. Kalau kita mau bisa. Ada aplikasi itu bisa diatur 7 hari. Ada. Kalau tidak ada nanti saya kasih khatmah, coba ambil khatmah. Khatmah itu bisa atur. Baca 1 bulan 1 kali khatam, atau mau bikin karena 7 hari 1 kali khatam, pilih langsung dia 1 hari kalau habiskan sekian. Kalau belum baca dia kasih begini kalau belum habis. Ya. Saya pakai itu sekarang. Jadi kita ambil di aplikasi di apa namanya? Play Store ya. Ambil langsung atur situ. 7 hari khatam, sehingga tiap hari Sabtu kita bisa khatam. Boleh kan? Berarti mulai sekarang, karena 7 hari ke depan sudah mulai sekarang sudah. Usahakan kita tiap hari Jumat nanti kita bisa khatam Quran. Subhanallah, kalau bisa kita khatam 4-5 kali pada bulan Ramadan, insya Allah bisa semua. Yang penting kita punya niat, tekad yang kuat, bisa. Boleh kan? Takut jawab. Ini ada qala al-Imam al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah fi Fatawa, qiraatul Quran karamatun. Membaca Al-Quran itu adalah satu kemuliaan. Akramallahu bihal bashar, yang dengan itu Allah muliakan manusia. Faqad warada annal malaikah lam yu'tau dzalik. Diriwayatkan bahwa malaikat tidak diberikan seperti itu. Wa annaha harisan lidzalika ala istimahi minal ins. Maka karena malaikat tidak diberikan seperti itu, malaikat sangat suka apabila mendengar orang membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi orang dengan membaca Al-Quran, kita dapat kemuliaan. Ya Allah tidak berikan kepada malaikat kemuliaan itu membaca Al-Quran. Yang diberikan hanya kepada manusia. Bahkan malaikat lebih suka mendengar orang yang membaca Al-Quran. Tidak boleh banyak-banyak ini. Nah, ja'a fil athar. Jadi dikatakan, inna man qara al-Qur'an qa'iman fis salah kana lahu bikulli harfin minhu hasanah. Siapa mi'atun hasanah. Jadi sesungguhnya siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri di waktu salat, maka setiap huruf dapat 100 kebaikan. Wa in kana qa'idan khamsun. Jadi kalau dia duduk baca Al-Qur'an dapat 50. Wa in kana fi ghairi salat ala taharah 25. Kalau di luar daripada salat dia baca dengan ada berwudu, ya, suci daripada hadas besar maupun kecil, maka dia dapat 25 kebaikan. Wa in kana ala ghairi taharah 10 hasanat. Umpamanya tidak berwudu, biasanya tidak berwudu dapat juga pahala, dapat 10 kebaikan. Subhanallah. Jadi alangkah ruginya kita tidak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Al-Qur'an juga dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan juga banyak namanya, diantaranya Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mari kita isi bulan Ramadan dengan banyak kita membaca Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapat syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Jadi orang yang membaca Al-Quran mendapat syafaat, syafi'an li ashabi, mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari Al-Quran.
Jadi begitu umpamanya, bukan cuma umpamanya, karena semua pasti mati. Begitu kita meninggal dan kita ahlul Quran, kita sahabatnya Al-Quran, Al-Quran yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Kita jadikan sahabat Al-Quran. Bayangkan saja, kertas kalau dipakai bungkus kacang, habis itu pasti dibuang. Tetapi kertas yang menjadi pembungkus Al-Quran, dia mulia. Orang cium, padahal yang dia cium itu kertas. Dia jadi mulia, padahal sama dengan kertas pembungkus kacang, mungkin sama. Mungkin kualitasnya tidak bagus, tapi dia dipakai bungkus Al-Quran, dia sudah mulia. Apalagi kalau Al-Quran itu ada dalam diri kita. Karena Al-Quran itu pedoman hidup kita. Kita baca Al-Quran mulai dari sekarang dan seterusnya, bahwa kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.